Yo, back again with me and I'm Sirwai. Oke lah, kali ini gue akan membahas kemungkinan season 2 lagi dari anime. Apa ya? Bentar, tadi gue cek dulu. Oh iya, Yuragi no Yunasan. Banyak banget lagi yang harus dibahas. Nah, nggak usah dipedulin. Oke, jadi mungkin gue adalah orang yang paling menunggu kapan serial ini kembali dilanjutin. Ya, nggak usah ditanya kenapa gue nunggu banget. Karena waifunya bos, papan atas gitu. Desain waifu dari anime itu bener-bener membanggakan mata gitu kan. Mata langsung pelongok-pelongok kemana-mana, burung pun langsung ereksi layaknya seorang kuda jantan yang siap untuk berlari gitu. Dan anime ini pun dihandle oleh studio yang sama dengan To Love Ru, makanya kualitas waifunya bener-bener Sasugarana. Oke lah ya, bacotnya sudah lupain, langsung aja ke prediksi gue. Pertama yang harus gue kasih tahu adalah anime ini ternyata sudah tamat komiknya ya. Ya, ini adalah hal yang nggak gue sangka-sangka kalau komiknya itu sudah tamat, karena gue waktu ngebaca ini komik itu kalau nggak salah tahunnya 2017 ya, waktu awal-awal rilis 20 atau 30 chapter, itu nggak akan menyangka kalau animenya akan rilis 1 tahun kemudian ya, alias 2 tahun berikutnya. Cukup cukup unik memang, karena rata-rata anime yang gue tonton untuk majalah mingguan tuh 3 tahun setelah komiknya rilis gitu, apalagi yang majalah mingguan yang rilisnya seminggu sekali ya. Iya, majalah mingguan. Tentu saja kalau namanya sumber adaptasi sangatlah banyak gitu. Sumber adaptasi dari komik yang mencapai 200 chapter dan hanya jadi 1 season, sudah pasti banyak yang belum dianimasikan. Jadi di sini gue mau perkirakan kalau Yuragi ini akan mendapatkan season 2. Cuman yang jadi masalah kita satu, studionya Seabek. Kalau nggak salah, studio Seabek ini bangkrut. Tapi ya tes dulu, cek dulu apakah benar nih studio bangkrut ataukah cuman rumor. Karena gue mendapatkan rumor kalau studio Seabek itu bangkrut. Nah ini ada, nah ya kayaknya memang beneran bangkrut. Dan kalau nggak salah studionya pindah ke studio apa gitu. Jadi merger dengan studio apa gitu. Jadi bisa dibilang ini Yuragi ini salah satu karya terakhir dari studio Seabek. Kalau misalnya gue alihkan ini ke start date ya, bisa kelihatan kalau karya terakhir mereka tuh di tahun 2019, Shokyu no Fafner Death Aggressor, dan itu pun dihandle juga oleh banyak studio lain, jadi nggak pure studio dia doang. Nah anime sebelumnya ya pure banget, lebih banyak dihandle oleh studio dia doang, itu Seabek. Jadi kalau kita ngeliat dari studionya aja yang udah merger atau misalnya udah tidak kuat dan akhirnya gabung ke studio lain, ini membuat harapan gue cukup pupus ya. Jadi yang bisa terjadi saat ini adalah ada studio yang baik hati, misalnya Ufotable ingin melanjutkan, tapi Ufotable lanjutin Yuragiso ini gimana lagi? Masa nanti epic banget gitu? Pertempuran apa? Pertempuran kepleset lalu kena memek gitu ya, nggak mungkin juga kali ya. Oke, karena studionya yang menjadi acuan gua ini sudah tidak ada, bukan tidak ada sih ya, sudah tidak beroperasi secara industri peraniman lagi. Jadi gua hanya bisa berharap kalau misalnya ini anime itu akan dipindah ke studio lain kalau misalnya mendapatkan season 2, dan itu adalah hal yang cukup mudah gitu. Banyak studio yang sangat pantas untuk menganimasikan Yuragiso, contoh Silverlink, contoh Dogakobo, contoh lagi JC Staff, bahan yang mungkin kalau lagi hoki dapatnya Project Number 9. Itulah studio-studio yang mungkin akan sangat sukses kalau menganimasikan ini anime gitu. Nah, kalau misalnya dianimasikan dan mendapatkan kabar yang bergembira seperti itu, kira-kira kapan sih? Pertama harus gue kasih tahu, ini udah 3 tahun setelah perilisan season 1-nya. Wow, menurut gue 3 tahun itu adalah waktu yang cukup lama gitu ya. Dan kita belum mendapatkan kabar-kabar angin gitu. Tapi kita lihat aja bukti, banyak anime yang tiba-tiba mendapatkan season 2, seperti Arifureta yang akhirnya dijadwalkan, dan juga Hataraku Mousama yang akhirnya dapat penantian panjang gitu, biarpun ganti studio gitu. Di sini gue memperkirakan juga nggak dalam waktu dekat ya, soalnya ini anime bukanlah anime yang punya nama besar dan ditunggu-tunggu banget oleh penikmatnya. Ya, sebagian dari penikmat harem ecchi mungkin nungguin banget termasuk gue. Tapi sebagian dari basis untuk anime atau wibu lainnya mungkin tipe yang sudah cukup dengan anime season 1-nya. Oke, jadi perkiraan gue kapan? Ya, nggak dalam waktu dekat, mungkin 2024 atau 2025. Yang paling penting adalah ada produser baik hati mengambil alih ini lisensi anime, memindahkannya ke studio lain yang ingin ya, mau studio apapun tuh boleh lah, mau Silverlink kayak, mau Ufotable kayak, bebas, atau Mappa sekalian. Mappa bikin anime harem ecchi bisa kejang-kejang udah lah. Kesimpulannya adalah karena studionya sudah
tidak beroperasi lagi dan kemungkinan besar akan dihandle oleh studio lain, maka memerlukan waktu yang cukup lama. 2024-2025 adalah waktu yang paling ideal gitu, nggak ideal banget sih. Gue juga nggak tahu nanti tren di tahun itu anime konsepnya kayak gimana. Tapi ya tetap aja kita terus berharap, karena persentase anime yang dilanjutkan pun menurut gue juga kecil gitu ya. 70% gue memperkirakan anime ini nggak dilanjutkan. 30%-nya adalah hoki kalau ada studio yang mau ngehandle atau ada produser yang punya duit yang tiba-tiba mau ngelanjutin ya. Itu kesimpulan dari gue. Thanks for watching. I'm Sherwayan. See you next time.